Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Agustina, Kepala TK Pelangi Indonesia. Saya akan menyampaikan tentang rencana pengembangan sekolah yang telah saya lakukan di TK Pelangi Indonesia. Rencana pengembangan sekolah ini mengambil judul tentang peningkatan motivasi belajar anak melalui video pembelajaran dan berbagai variasi pembelajaran inovatif dan menarik melalui aplikasi Zoom. TK Pelangi Indonesia terletak di Jalan Kolombo nomor 8, Samirono, Depok, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di seberang kampus Universitas Negeri Yogyakarta. TK ini berdiri sejak tahun 2004 dan berada di bawah naungan PAUD Terpadu Pelangi Indonesia. TK ini melayani anak-anak usia dini mulai dari usia 4 sampai 6 tahun. Pembelajaran di TK Pelangi Indonesia dirancang dengan menarik dan menyenangkan, yang mengembangkan 6 aspek pembelajaran. Pembelajaran di sekolah ini didukung dengan adanya sarana dan prasarana memadai, terutama sarana TIK. Dukungan pembelajaran juga diperoleh dari usia guru yang rata-rata masih muda dan melek akan IT. Pada awal Maret 2020, pandemi COVID-19 mempengaruhi semua aktivitas pembelajaran, termasuk TK Pelangi Indonesia yang mengharuskan pembelajaran dilakukan dengan skema BDR atau belajar dari rumah. Skema BDR di TK Pelangi Indonesia dilakukan dengan sistem luring dan daring. Pada sistem luring atau luar jejaring dilakukan dengan memberikan modul belajar dan paket bahan pembelajaran yang bisa diambil orang tua seminggu sekali di sekolah. Sistem daring dilakukan seminggu 3 kali dengan pembelajaran tatap muka virtual melalui aplikasi Zoom yang sudah digunakan sejak diberlakukannya BDR. Penggunaan aplikasi ini tidak lepas dari hubungan baik sekolah dengan alumni. Jadi waktu di awal bulan Maret, pandemi COVID mulai ada di mana-mana, kuliah saya mulai pindah dari yang tatap muka ke Zoom. Saya juga berkomunikasi dengan miss-miss yang ada di Pelangi Indonesia, gimana TK Pelangi Indonesia, apakah pindah ke online juga. Nah, ternyata kan mereka juga pindah ke online dan dari situ deh saya mulai share gimana kuliah saya pakai Zoom dan apakah itu bisa buat diimplementasikan di TK Pelangi Indonesia. Pada awal dilakukan BDR menggunakan Zoom, siswa tertarik dan antusias. Namun lama-kelamaan motivasi belajar siswa menurun terlihat dari sedikitnya anak yang mengikuti pembelajaran. Hal itulah yang melatar belakangi RPS yang saya lakukan. Tujuan utama dari rencana pengembangan sekolah yang saya lakukan adalah peningkatan motivasi belajar anak yang terlihat dari student well-being yang diharapkan, seperti disiplin, aktif, ingin tahu, mandiri, dan kreatif. Adapun indikator keberhasilan RPS ini yaitu kehadiran anak dalam pembelajaran melalui tatap muka virtual Zoom, keaktifan dan kemandirian anak, ketepatan pengumpulan tugas anak, serta pencapaian rata-rata pada STPPA anak sudah berkembang sesuai harapan. Pelaksanaan program RPS ini dilakukan dengan beberapa langkah, mulai dari persiapan sampai tindak lanjut. Persiapan dilakukan dengan pertemuan awal bersama guru untuk menyusun program, pembentukan panitia, perencanaan anggaran, serta penyusunan instrumen MONEF. Pelaksanaan RPS ini dilakukan dengan kegiatan workshop dan tutor sebaya. Kegiatan workshop dilakukan dengan mengundang narasumber yang kompeten dalam hal pembuatan video pembelajaran. Kegiatan tutor sebaya dilakukan dengan pertemuan secara virtual untuk berbagi ilmu dan ide tentang berbagai variasi pembelajaran yang bisa dilakukan melalui Zoom. Setelah pelaksanaan program, guru kemudian membuat video pembelajaran dan merancang berbagai variasi pembelajaran menarik yang bisa dilakukan dengan Zoom. Tahapan RPS berikutnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Dari hasil MONEF ini diperoleh hasil adanya indikasi yang baik terkait dengan peningkatan motivasi belajar siswa serta meningkatnya kemampuan guru.
Tahap refleksi dilakukan dengan menemukan solusi terhadap faktor penghambat yang dihadapi. Tahap terakhir yaitu tindak lanjut dilakukan dengan melakukan supervisi serta pembuatan laporan. Rencana pengembangan sekolah yang telah dilakukan melalui workshop pembuatan video dan tutor sebaya memotivasi saya sebagai guru untuk berinovasi dan berkreasi dalam pembuatan rencana pembelajaran. Setelah saya memberikan video kepada anak-anak menjadi lebih bersemangat dan aktif saat melakukan kegiatan BDR, terutama melalui aplikasi Zoom. Anak-anak dapat berinteraksi dengan teman-temannya dan dengan gurunya pada saat kelas daring. Selain itu, rata-rata nilai pencapaian perkembangan anak berkembang sesuai dengan harapan. Sekarang ini kan memang hampir semua sekolah akan menekankan kegiatan belajar mengajar melalui internet, melalui online, melalui daring, baik melalui Google Meeting, Google Classroom maupun Zoom ya. Nah, di Pelangi Indonesia ini ternyata kegiatan tersebut diminati anak saya, Felicia. Dan dia selalu menanyakan kapan akan ada kegiatan itu, kapan ada sekolah online katanya gitu. Dan karena tenaga pengajar di sini yang sering kami sebut sebagai Miss ini mempunyai kreativitas yang cukup bagus sehingga anak menunggu. Dan itu membuat anak juga tertarik untuk aktif bertanya, bercerita tentang kegiatannya, lalu bercerita juga tentang apa yang sudah dilakukan, materi-materi sesuai tema-tema, sesuai topik-topik yang sudah diberikan di Pelangi Indonesia. Pas saat Zoom dah senang, karena terus bisa bicara sama teman-teman, mendengarkan cerita. Asal Zoom, ini senang karena ada permainan sama disusukan dan di rumah aku mengerjakan tugas sendiri, terus tugasnya dikumpulkan di sekolah. Demikianlah gambaran tentang rencana pengembangan sekolah yang telah saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ingin meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi ini. Terima kasih.